Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya qudwatal linnas tad'u ilal Islam tajudu bil iman taqudu bil ihsan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada hari yang berbahagia ini, dengan kasih sayangnya Allah kita bisa bertemu, bertatap wajah lagi walaupun lewat media jauh. Kemudian selawat beriring salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini temanya atau judulnya yaitu hakikat lingkungan pendidikan Islam. Oke, baik. Hakikat lingkungan pendidikan Islam yang Bu Umi telah di sini adalah bagaimana mewujudkan ketiga lingkungan ketiga lingkungan pendidikan dan arahnya itu di dalam hal mendidik anak kita yang berciri khas Islam atau ilmu pendidikan Islam. Nah, dimulai dengan kata lingkungan. Kata lingkungan adalah bermakna media sosialisasi timbal balik dari sumber daya alam, baik itu benda mati atau benda hidup, sampai bagaimana mengkualitaskan SDM atau sumber daya manusia, baik secara individu, kelompok maupun secara klasikal. Kemudian pendidikan. Pendidikan itu adalah usaha sadar, terencana untuk mendewasakan manusia muda yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum mampu bagaimana supaya mampu, dan yang belum mengerti bagaimana cara mengajak mereka itu untuk lebih bermakna. Kemudian Islam itu adalah identitas nilai dari sebuah corak pemahaman agama. Di sini karena agama kita agama Islam, maka ciri khas yang kita ceritakan di sini nantinya adalah hakikat lingkungan pendidikan Islam kita sendiri. Jadi, lingkungan pendidikan Islam sebagai media sosialisasi yang terjadi dalam kehidupan individu dan kelompok secara timbal balik berdasarkan pada identitas nilai keislaman yang tidak terbatas waktu, tempat, dan ruang. Nah, dalam hal ini upaya untuk menjalankan atau berjalannya pendidikan Islam itu yang kita harapkan, maka ada tiga golongan yang harus kita pelajari dan harus ada keterkaitan ketiga-tiganya. Yang pertama sekali adalah lingkungan keluarga yang dinamakan dengan informal, dan lingkungan madrasah yaitu formal. Kemudian lingkungan masyarakat yaitu non formal. Baik, kita mulai dulu dari lingkungan keluarga. Nah, kita tahu bahwa keluarga itu adalah pendidikan Islam pertama dan utama, dimulai dan berlangsung secara alami, dinamis, tanpa ada perangkat atau kurikulum. Nah, jadi berjalan sesuai dengan irama dan waktu. Maka untuk menciptakan lingkungan keluarga yang baik, arahnya ke pendidikan Islam yang bermutu, maka perlu oleh individu ini diawali dengan dibagi dua, yaitu pranikah dan pasca nikah. Berarti diawali masa pranikah dulu, yaitu masa mencari jodoh. Karena mencari jodoh itu juga pondomen utama. Kenapa? Karena dalam Islam juga kita dituntut seorang perempuan, seorang laki-laki ketika mengenali seorang wanita, maka ada 4 perkara yang harus dia pilih. Yang pertama adalah karena hartanya, yaitu 5 liha. Kemudian karena keturunannya, wali hasabiha. Kemudian kecantikannya, wali jamaliha.
dilanjut dengan walidiha, yaitu agamanya. Namun yang diharapkan di sini adalah kekuatan agamanya. Kenapa? Ketika yang kita pilih itu wanita itu beragama, maka insya Allah setelah melakukan pasca nikah, mungkin setidak-tidaknya nilai agamanya itu akan mewarnai keluarga tersebut. Setelah kita menikah, kita dituntut juga untuk menjadikan suami yang baik, suami yang menjadi imam buat perempuan. Maka perempuan juga harus memilih laki-laki. Dari yang sudah dicantumkan tadi, ada 2 lagi penambahannya, yaitu menjadi imam dan orang yang lebih bertanggung jawab. Kenapa hal itu diharapkan terjalin? Karena untuk membina cinta yang diridhai oleh Allah, maka di dalam pernikahan ini harus dihiasi oleh ilmu agama. Kenapa disuruh pilih yang cantik? Supaya laki-laki tidak bosan kepada istrinya. Kenapa disuruh pilih yang ada harta? Mungkin pada saat baru menikah, yang laki-laki itu dengan adanya harta bisa melanjutkan hidupnya yang lebih baik. Juga kenapa disuruh pilih keturunan? Karena keturunan itu juga menentukan proses sa'adah mawaddah warahmah di dalam menciptakan keluarga. Nah, setelah menikah, seorang ibu atau suami punya peran penting. Peran pentingnya apa? Ketika lahirnya seorang bayi atau seorang anak, maka orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak kita. Diawali di saat orang tua kita atau ibu mengandung. Jadi pas terjadinya proses ovum dan sperma masuk ke dalam rahim seorang ibu, di sana sudah diawali dengan sebuah pendidikan. Kita membaca doa, lalu ketika hamil kita selalu membacakan ayat-ayat atau surat-surat yang bisa termotivasi merangsang anak itu tumbuh di dalam jiwa keagamaan. Setelah anak itu lahir, maka kita diperintahkan untuk mengumandangkan azan, kalimat tauhid di telinga anak tersebut. Kenapa? Karena kita harus memperkenalkan konsep awal pada anak dari diri kita sendiri, dari ayahnya, dari ibunya. Karena lingkungan ibu, lingkungan ayah itu sangat-sangat terpengaruh dengan kehidupan, baik kehidupan jiwa maupun kehidupan insting yang ada pada momongan kita. Lalu setelah anak lahir, tentu punya proses didikan kita, proses di usia anak masih bayi. Kemudian bagaimana cara kita mendidiknya, bagaimana peran seorang ibu di dalam menggunakan bahasa yang santun, juga bagaimana tingkah laku ibu ketika kita mendiamkan anak kita pada saat dia menangis. Lalu ketika anak sudah bisa bertatih dan berjalan, itu kedua orang tua itu sangat dan harus, malah wajib ada di samping anak-anak kita untuk membentuk anak kita itu menjadi anak yang bermodalkan tauhid, bermodalkan ilmu agama yang benar dan tingkah laku yang bisa membawa kebahagiaan buat keluarganya maupun buat lingkungan maupun nanti buat masyarakat. Nah, setelah anak itu besar, maka peran dan tanggung jawab orang tua itu mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, jadi mengantarkan anaknya ke sekolah, yaitu ke lembaga pendidikan. Di sana juga guru
harus sangat berperan, dan sangat bertugas untuk menjaga fitrah anak tersebut, supaya apa? Ada kesinambungan antara laboratorium di rumah dengan pendidikan yang ada di sekolah, ibadah yang diajarkan di rumah, akidah yang diajarkan di rumah oleh orang tua kita berkesinambungan ketika dia diantarkan ke sekolah. Nah, di sekolah guru harus mendidik anak tersebut ibarat mendidik anaknya sendiri. Tidak boleh dia mendidik anak-anak orang itu anak orang. Jadi membedakan kasih sayang yang diberikan pada anak-anak dia sendiri dengan anak orang lain, sehingga tidak terciptanya suatu nilai karakter yang sudah dibentuk oleh keluarga di sekolah. Contohnya, di rumah mungkin setiap waktu sudah ditertibkan anak itu untuk sholat. Sampai ke sekolah, mungkin hal tersebut terabaikan. Kenapa? Karena dengan banyaknya kegiatan, tidak ada tempat sholat, tidak ada masjid atau sejenisnya. Ataupun karena kita di dalam mengajar atau kegiatan pembelajaran di kelas itu sangat mengejar target kurikulum saja, maka tertinggallah apa yang telah dilakukan oleh keluarga, oleh orang tua, ayah, ibu terhadap anaknya. Nah, penanaman inilah yang harus diteruskan oleh sekolah. Lalu, apa peran dan tanggung jawab? Perannya adalah menjadi, peran tanggung jawab orang tua itu di pusat pendidikan pertama itu Prabalik, yaitu bagaimana cara mengajari anak-anak, menjadikan suri toladan kepada anak tersebut, cara orang tua menegurnya, cara orang tua melakukan sebuah perilaku yang kiranya itu tidak boleh didengar oleh anak kita, tetapi jangan di depan anak kita. Kemudian bagaimana cara kita memperlakukan anak kalau sudah usianya sudah 7 tahun, peran apa yang kita lakukan di sana. Kemudian basic akidah, bagaimana cara penanaman akidah kepada anak kita. Nah, di rumah juga ada laboratorium atau praktikum ibadah. Nah, lab praktikum ibadah ini yang keseharian dilakukan oleh orang tua. Kalau memang ada abangnya, oleh abangnya. Kalau ada kakaknya, oleh kakaknya. Jadi lab praktikum ibadah ini juga dilakukan di sekolah. Jadi antara sekolah dan rumah ada keterkaitan, ada respon dan stimulus. Lalu di rumah juga harus melakukan suatu contoh qudwah, keteladanan orang tua, baik dalam hal orang tua berpakaian, baik dalam hal orang tua menyajikan makanan, berbicara dengan yang lebih tua, menyapa yang lebih kecil, maka ini akan ditiru oleh anak-anak. Kemudian menafkahkan, tanggung jawab menafkahkan anak, dan juga kita keluarga orang di rumah tangga juga menjadi tempat perlindungan anak kita. Nah, kemudian lingkungan madrasah yang tadi sudah saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang ada di sekolah hendaknya harus dikaitkan apa yang ada di rumah. Nah, apa peran dan tanggung jawab sekolah? Peran tanggung jawab sekolah adalah karena sekolah itu suatu lembaga institusi yang mempunyai visi, misi, dan tujuan, maka peran lembaga tersebut adalah menambahkan, menguatkan pengalaman akademiknya, baik itu kognitifnya, kemudian afektifnya, psikomotornya, sehingga peran dan tanggung jawab madrasah itu kental, bisa menjadi sebuah akhlak yang baik, akhlak yang mulia terhadap didikan anak kita. Kemudian interaksi dan sosialisasi guru dengan anak juga harus dijaga, dipelihara. Kenapa? Sosok anak selalu mencontoh apa yang dikatakan oleh guru. Kalau memang guru ingin menegur
siswa, tegurlah dengan bahasa yang santun, tegurlah dengan bahasa yang sopan. Kalau guru ingin meminta tolong dengan anak, mintalah tolong dengan bahasa yang lembut. Nah, interaksi sosial antara kita dengan anak, antara anak sesama anak, sehingga menjadi sebuah bingkai yang indah, ekosistem yang sangat kuat, sehingga peran dan tanggung jawab itu akan terlihat dan akan bisa terapresiasinya ke dalam keluarga. Jadi antara keluarga dan sekolah harus saling kerjasama yang erat supaya terciptanya nilai pendidikan agama di dalam jiwa anak tersebut. Nah, tanggung jawab lembaga menjadikan estafet pendidikan. Mereka harus mendidiknya dan mereka harus membudidayakan dengan pengetahuan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan kata lain bahasa kerennya adalah kognitif, afektif, psikomotor. Itu juga merupakan tanggung jawab yang utama. Kemudian tanggung jawab di dalam penerapan ibadah. Kenapa? Karena ini adalah pondasi di dalam menguatkan nilai pendidikan agama agar seorang anak bisa bercermin, bisa berdiri dan bisa mandiri bahwa ibadah itu adalah segala-galanya. Kemudian akhlak juga harus ditanam dari sejak dia di dalam rumah tangga maupun ke sekolah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, diutusnya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Maka tanggung jawab kita seorang guru adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, menjadi uswatun hasanah. Sahabat-sahabat saya semuanya, kemudian selain formal juga ada lingkungan yang namanya lingkungan non formal, jadi masyarakat. Masyarakat ini tempat dia berlangsung hidup, tempat interaksi sosial dia, baik secara individu, keluarga, kelompok, dan ini pendidikan ini terjadi melalui pengalaman. Pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak sadar oleh masyarakat. Ketika masyarakat melakukan hal-hal yang tidak baik, mungkin seksual yang luar biasa yang selama ini tidak terpola lagi, kemudian menggunakan media-media sosial yang sangat mempengaruhi jiwa anak. Nah, ini peran lingkungan masyarakat ini juga membawa andil kekuatan untuk mensukseskan pendidikan Islam. Apalagi di masjid adanya TPQ, adanya ceramah-ceramah, adanya pembinaan dan adanya kajian-kajian pengajian. Nah, masjid ini juga adalah alat atau rumah ketiga atau rumah yang kita katakan rumah utama bagi umat Islam di dalam mengkonsepkan diri hablum minallah juga hablum minannas, di daya, di majelis taklim dan di organisasi yang lain. Nah, apa peran dan tanggung jawab masyarakat? Nah, peran sebagai pengawal pendidikan formal. Kenapa? Dia harus berpartisipasi melalui lembaga formal. Dia juga menunaikan ritual ibadah. Dia juga andil dalam pelaksanaan kajian Islam. Nah, tanggung jawabnya apa? Dia juga harus mengontrol akhlak anak kita. Dulu, ketika kita tidak sekolah, kita bolos dari sekolah, dilihat oleh tetangga kita menegur kita. Kenapa pakai baju tidak sekolah? Kenapa? Tapi sekarang sudah jauh hal-hal yang seperti itu. Nah, tanggung jawab inilah yang harus kita bangkitkan kembali. Kemudian juga mengontrol ibadah, pendidikan akidah, juga manusia muda yang harus kita sama-sama bertanggung jawab. Lalu kepada segenap masyarakat yang lain juga harus andil dalam pelaksanaan menciptakan
pendidikan Islam yang berkarakter. Nah, ada fungsi umum dari 3 pusat lingkungan pendidikan, yaitu ada di dalamnya fungsi informal, non formal, dan formal, yaitu sebagai basic pendidikan akidah, sebagai basic ibadah dan akhlak. Ketiga-tiganya berwujudkan bagaimana cara mencontohkan akidah, bagaimana cara mempraktekkan ibadah, bagaimana cara anak-anak meniru akhlak dan penerapan akhlak oleh ketiga pusat lingkungan pendidikan ini. Kemudian sebagai refleksi pengalaman, apa yang dilakukan oleh ibu, ayah, kakak, adik, dia akan merefleksikan. Kalau memang ibu tidak memakai jilbab, tentu anak juga tidak memakai jilbab. Kalau ayah suka sekali pakai celana puntung kemana-mana, juga anak akan ikut, karena itu anak akan mengikuti, melihat dengan apa yang dilakukan oleh keluarga, oleh sekolah, juga oleh masyarakat. Kemudian sebagai pusat pendidikan, ketiga-tiga ini pusat pendidikan di dalam merubah anak kita. Jadi bukannya sekolah saja yang bertanggung jawab untuk perubahan anak, bukan keluarga saja, bukan masyarakat saja, untuk membentuk yang namanya pendidikan agama yang bernilaikan ketauhidan, maka ketiga-tiganya itu harus bekerja keras. Kemudian menjadi transmisi nilai sosial. Karena nilai sosial ini seperti kita lihat sekarang ini di era digital ini, banyak sekali nilai-nilai sosial itu yang sudah istilahnya sudah menjadi makanan pokok bagi anak-anak kita dewasa ini. Karena banyak sekali Facebook, IG, dan ada lagi yang lain-lainnya yang bisa mempengaruhi anak-anak. Kemudian ada transmisi nilai adab budaya. Ini juga tidak kalah hebat. Kenapa? Ketika suatu nilai itu sudah menjadi adab budaya, misal di sekolah itu anak laki-laki diwajibkan memakai peci, atau pembiasaan anak di sekolah itu anak perempuan salaman dengan anak perempuan, membiasakan anak laki-laki juga dengan anak perempuan itu menjadi satu ekosistem yang kuat, bahwa di dalam hal belajar, proses belajar mengajar di kelas itu semua sama, tidak ada perbedaan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita bisa melihat pengaruh lingkungan pendidikan Islam. Apa pengaruhnya? Ada pengaruh positif, yaitu pengaruh nilai iman dan takwa. Ketiga lingkungan ini, keluarga, kemudian sekolah atau lembaga atau masyarakat sudah bekerja secara utuh, nilai iman dan takwa itu akan terlihat di anak-anak kita. Jadi anak-anak tidak lagi di warung kopi, anak tidak lagi pelecehan seksual dan lain sebagainya. Kemudian timbulnya nilai ukhuwah, adanya sosialisasi kita bersama di sekolah, di masyarakat, itu akan menimbulkan nilai ukhuwah yang baik. Nah, kemudian pengaruh negatifnya apa? Ada kedangkalan akidah, adanya dekadensi moral, adanya distorsi nilai ibadah. Jadi dalam hal ketiga-tiga ini, kalau kita tidak membina dan tidak membentuknya dengan secara signifikan, secara pelan-pelan, istilahnya dari akhlak yang sederhana ke akhlak yang sedang dan ke akhlak yang tinggi, maka ini pengaruh negatif ini akan terjadi untuk generasi kita dewasa ini. Lalu yang terakhir, Bapak dan Ibu semuanya, kesimpulannya adalah pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang bersiri khas
nilai-nilai karakter Islam yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan, yang mana didukung oleh 3 pusat pendidikan, baik itu Tri Pusat Pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita, yang akan mempengaruhi ketiga hal tersebut, yaitu keluarga, madrasah, dan masyarakat. Kemudian fungsi lingkungan tadi saya sudah jelaskan, yaitu sebagai basic pendidikan, perlindungan, pengalaman, nilai sosial, nilai adat, dan budaya. Kenapa termasuk fungsi lingkungan pendidikan ketiga-tiganya pusat perlindungan? Karena terkadang seorang guru di dalam mendidik anak itu dia hanya mendidik saja, dan dia tidak memberlakukan perilakunya itu bahwa anak itu adalah anak dia yang harus dilindungi, yang harus dibimbing, yang harus dididik, dan lain sebagainya. Hanya ini yang bisa Bu Umi sampaikan, dan banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Hanya ini yang bisa Bu Umi sampaikan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.